Halo semuanya. Halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke, kita general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, atau terbolak-balik. Oke, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Oke, langsung aja. Kita lihat yang mau disampaikan Yang Maha Kuasa. Pesan dari ilahi ya, pesan dari Tuhan. Pesan dari Yang Maha Kuasa yang mau disampaikan, yang mau dikatakan ke kamu dalam waktu dekat ini ya. Oke. Jadi ini ada kemungkinan dalam waktu dekat rezeki akan mendekat gitu. Jadi di antara kita ya, kamu ini kemungkinan kamu akan mendapat rezeki, kamu akan mendapat kelimpahan sebentar lagi dalam waktu dekat ini. Cuma ini jangan disia-siakan, karena nanti ada soal kesempatan, peluang. Ya tidak bisa disia-siakan atau tidak boleh disia-siakan. Kayak gitu. Aku ngerasa seperti itu ya, entah akhir tahun ini, entah pergantian tahun, atau memulai tahun baru atau apa ya. Nanti ada rezeki akan mendekat, nanti ada kelimpahan akan menghampirimu. Cuma ya jangan disia-siakan gitu. Ada nanti peluangnya, ada nanti kesempatannya ya, kamu harus jemput, kamu harus apa ya? Pokoknya jangan disia-siain kesempatan itu, peluang itu. Itu sih. Oke. Kemudian jangan lepaskan mimpi-mimpimu, impianmu, cita-citamu. Wih, berarti ya walaupun kita rasa mustahil ya, walaupun kita rasa nggak mungkin nih keinginanku terwujud, mustahil nih impianku tercapai. Tapi di sini dibilang jangan lepaskan mimpimu, jangan lepaskan impian atau cita-citamu ya. Mau apapun itu, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu menginginkan seseorang, mungkin akan tercapai nih, akan terwujud. Gitu. Kayak apa ya? Ini semacam buah dari kesabaran, buah dari kebaikan-kebaikanmu, buah dari perjuangan atau pengorbananmu. Jadi nanti dikasih nih impianmu, cita-citamu, ya akan terwujud. Gitu. Oke. Dan sebenarnya ada seseorang atau beberapa orang ini melihat kamu glowing ya. Ada entah siapa dia atau mereka melihat kamu glowing, melihat kamu cerah, bersinar, bercahaya, duar gitu. Jadi orang-orang itu mau mendekat ke kamu, orang-orang itu mau berteman atau berteman lagi sama kamu. Pengennya begitu ya. Ada juga menginginkan kamu jadi pasangannya, ada menginginkan kamu jadi temannya, ada menginginkan kamu jadi teman hidupnya. Ya seperti itu. Atau jangan-jangan seseorang ini mendoakan kamu sebenarnya. Artinya kamu ada di dalam doa seseorang. Kamu ada di dalam bayangan seseorang, doanya seseorang. Mungkin seseorang bersujud mendoakan kamu. Mungkin seseorang
merayu Tuhan supaya bersama kamu, supaya bertakdir sama kamu, supaya bersatu dengan kamu. Ada seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ya, jalani aja hidupmu mengalir ya, mengalir gitu. Mengalir mengikuti keadaan, berdamai sama keadaan. Jadi lebih kayak ikhlas ya. Karena ikhlas itu nanti membawa kelimpahan buat kamu. Ikhlas, tenang akan membuahkan keberhasilan, kesejahteraan, kemakmuran ya. Jadi kalian orang-orang yang ikhlas, tenang, ini gampang loh menarik rezeki. Itu. Oke. Wah. Dan ini ada seseorang ya, entah siapa ini. Kamu kenal sih. Mungkin seseorang ini sudah berlalu. Ya, pernah kenal sama kamu. Jadi seseorang ini merasa gagal ya. Ya gagal gitu. Nggak memperjuangkan kamu. Ada merasa gagal. Tidak bisa berkomunikasi sama kamu. Tidak bisa ketemu sama kamu. Kayak gitu. Ada yang merasa gagal aja, gagal banget, nggak bisa bersama kamu, nggak bisa mendapatkanmu, nggak bisa memilikimu. Ada begitu ya. Terus ya orang ini kangen banget sama kamu. Ada yang ini benar-benar kangen sih, kangen parah sampai mimpiin kamu, itu ada ya. Oke. Terus ada pesan tentang keuangan ya, belajarlah dari pengalaman yang sudah berlalu, bagaimana kamu mengatur uang, bagaimana mengelola uang. Jadi kayak ada pesan, kelola keuanganmu dengan lebih baik lagi ya, atur keuanganmu, atur finansialmu dengan lebih baik lagi, apalagi ada rezeki nanti ya. Ada rezeki lagi nanti, ada rezeki lagi suatu saat nanti gitu, dalam waktu dekat ini ya. Jadi kayak kamu itu dapat pesan ya, belajar dong ngatur keuangan lebih baik lagi ya. Jangan biarkan uang terbuang sia-sia seperti yang dulu-dulu. Jangan biarkan uang terbuang gitu aja seperti yang dulu ya. Ya itu sih. Oke. Ini ada seseorang suka banget membayangkan kamu. Ada seseorang berfantasi, berhalusinasi, berimajinasi tentang kamu. Kayaknya kamu diimpi-impikan seseorang gitu, aku rasanya. Kamu diidam-idamkan seseorang nih. Ada yang obsesi banget sama kamu. Oke. Dan aku ngerasa secara aura kamu akan beruntung nih sebentar lagi. Secara aura, energi, kamu akan hoki gitu. Jadi kamu energinya bisa memikat seseorang, bisa memikat rezeki, kayak gitu. Jangan sia-siakan kesempatan itu loh ya. Oke. Mungkin dalam waktu dekat kamu masih sakit hati nih. Atau kamu masih kecewa. Kamu bisa kecewa, bisa sakit hati. Tapi kayak dibilang ya udah, belajar lagi untuk ikhlas. Walaupun tidak mudah. Kan nggak segampang ngomong doang ya. Tidak segampang bicara. Jadi ketika sakit hati itu muncul,
belajar lagi melepaskan rasa sakit hati itu. Ketika rasa kecewa itu muncul, ya lepaskan rasa kecewa itu, ya. Ya berusaha lagi seperti itu. Berusaha lagi kayak gitu. Karena ya gimana, menyimpan rasa sakit hati itu kayak racun yang dipendam, ya. Menyimpan rasa sakit itu kayak menyimpan racun. Jadi lepaskan, ya. Supaya tenang sih. Oke, terus ini ada seseorang memantau kamu di dalam rasa sakitnya. Kayak apa ya? Ada yang kepoin kamu, mata-matai kamu, tapi dia sakit hatinya. Kenapa ya? Apa kalian gak bisa bersama ini? Atau kalian sulit hubungannya? Jadi ada yang melihat kamu dari jauh, memantau dirimu dari jauh, mencintaimu dari jauh, merindukanmu ya dari jauh gitu. Kayak cuma sebatas itu, makanya sakit sih, sakit hatinya, sakit perasaannya gitu. Kayak ya sedih aja. Oke. Dalam waktu dekat ini nggak apa-apa ya sejenak mengambil jarak. Dalam waktu dekat ini sejenak sementara jaga jarak dengan beberapa orang nggak masalah ya. Ini demi kesehatan mental sih. Jadi aku ngerasanya ada di antara kita soal mental ini tidak baik-baik aja gitu. Jadi supaya mental sehat, coba ambil jarak dulu, jaga jarak dengan beberapa orang, jaga jarak dengan drama, jaga jarak dengan hal-hal problematik ya, itu toxic. Lebih kayak ya fokusnya ke diri sendiri, menyembuhkan sakit hati, menyembuhkan luka di hati ini. Ya jaga jarak dulu nggak apa-apa, itu sih. Oke. Mungkin dalam waktu dekat ada hubungan, ada relasi ini bisa meregang. Beberapa ini konflik batin, perang batin. Jadi sebenarnya kita dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan seseorang, kita bisa konflik batin. Ya bisa sih berkonflik gitu ya. Makanya dibilang, coba sejenak ambil jarak dulu, kayak gitu sih. Karena ada beberapa hal memicu konflik, ada beberapa hal memicu pertengkaran, keributan, ya. Itu, misal, ada kondisi-kondisi yang gak kondusif sekarang. Ada keadaan yang tidak kondusif, tidak mendukung. Contohnya orang-orang pada emosian, berarti kalau ketemu nanti berantem, ya. Contohnya orang-orang pada sensitif, berarti nanti ketemu, nanti komunikasi bisa konflik batin, bisa perang batin, ya. Makanya dibilang ya sejenak ambil jarak, jaga jarak gitu. Jaga jarak ini kan menghindari konflik sebenarnya, sementara ya. Itu sih. Soalnya orang-orang pada sensi sekarang, orang-orang pada emosional gak stabil akhir-akhir ini ya. Oke. Ada tentang magic ya. Ini dibilang jangan takut ya, jangan khawatir tentang magic. Jangan khawatir, jangan takut tentang black magic, ilmu hitam, pelet, guna-guna. Itu nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Makanya dibilang tetaplah beriman, kuatkan imanmu kepada Tuhanmu ya. Kuat-kuatin imanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yaitu kekuasaan, itu kekuatan yang terbesar ya.
Jadi jangan takut dengan apapun. Jangan takut magic lah. Takut nih, serem nih, kayak ada energi magic atau apa. Ya nggak usah khawatir sih. Kamu diminta beriman. Berimanlah. Kuatkan imanmu. Kayak yakin-yakini diri sendiri. Ngomong dalam hati. Aku akan baik-baik aja. Aku dilindungi Tuhan. Aku dilindungi semesta. Semua akan baik-baik aja. Magic itu tiada guna. Magic itu nggak ada faedahnya, nggak ada imbasnya, nggak ada efeknya gitu. Jadi kayak apa ya, berafirmasi positif, berkata positif aja dalam hati. Aku dilindungi Tuhan, aku dilindungi semesta, aku akan baik-baik aja. Udah, yakinilah, percayalah. Oke. Oke. Jadi sebenarnya mungkin ada nanti pertemuan, ada nanti ketemu orang atau orang-orang mau ketemu kamu, orang-orang mau datangi kamu. Ya membahagiakan sih, bisa seneng gitu. Ya tapi kamu ini masih harus fokus ke diri sendiri. Kamu masih harus mikirin diri sendiri. Beberapa ya di antara kita. Jadi di antara kita nih, kita nih bisa aja ketemu orang, happy, bahagia, rame, bahagia, tapi kita masih ada urusan sama diri sendiri. Kita masih ada masalah di hidup kita sendiri. Contohnya masih harus mikirin kerjaan, masih harus mikirin uang. Jadi kan pikirkan dulu fokus kita di diri kita gitu ya, di kehidupan kita. Itu sih. Jadi bagi kalian kalau masih mikirin kerjaan ya pikirkan, masih mikirin keuangan ya pikirkan. Walaupun ya nanti ketemu orang bisa happy, bisa bahagia, tapi jangan hanyut, jangan berlebihan. Sebenarnya berbahagia itu secukupnya saja. Berbahagia itu jangan berlebihan ya. Supaya sedih tidak berlebihan. Jadi ya yang diperbanyak bersyukur ya. Itu diperbanyak. Itu sih. Jadi ada beberapa hal harus difokuskan. Makanya jangan terlena, jangan hanyut ya. Happy dengan sesuatu, dengan siapa itu ya. Jangan hanyut gitu, ketemu orang, ketemu ini itu. Ya kalau waktunya kerja, waktunya fokus mikirin uang ya, fokus ke situ ya. Dan ini ada pesan, kamu harus banyak sabar ya. Atau banyak sabar lagi, lebih sabar lagi menghadapi orang-orang di kehidupanmu. Karena nanti ada saja beda pendapat, nanti ada saja ngajak berdebat, nanti ada aja beda argumen, beda pola pikir. Ya udah, banyak sabarlah, bahwa semua manusia tidak sama ya. Semua manusia itu berbeda cara pandangnya, energinya gitu. Oke? Terus kalian kalau orangnya sabar ya, kalau kamu lebih sabar lagi, ini rezekimu akan banyak. Kamu juga akan sukses daripada mereka. Oke. Memang ada beberapa orang ini sirik sama kamu. Ada beberapa iri hati, ini sangat luar biasa sih. Siriknya luar biasa. Ya. Ada yang sirik banget.
sampai kirim energi negatif, ngomongin negatif. Ada bilang kamu sombong, ada bilang kamu angkuh, ada bilang kamu arogan, cuek, nggak peduli. Ya kayak gitu. Mungkin saat kamu self love, saat kamu fokusnya ke diri sendiri kan. Saat kamu kayak fokus ke dirimu, nggak ngurusin orang, nggak ikut campur urusan orang. Ya udah, mereka ada bilang kamu sombong, ada bilang kamu angkuh. Tapi kayak ya udah, itu kan penilaian manusia. Ya, carilah penilaian dari Tuhan. Cari validasi itu dari ilahi ya, dari Tuhan pencipta alam ini ya. Kalau cari validasi dari manusia nggak habis-habis. Cari pengakuan dari manusia itu nggak enak. Ya itu sih, kan dramanya nggak habis-habis. Makanya cari pengakuan, cari validasi itu dari yang maha kuasa. Yang penting Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kebaikanmu, Tuhan tahu kebaikan-kebaikan yang kamu tanam. Itu akan kamu tuai suatu saat nanti ya. Jadi sabar ya. Sabar-sabar menghadapi dunia tipu-tipu ini. Oke. Kemudian ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri. Jangan cari kebahagiaan dari siapapun ya. Mungkin ada kan harapan kita, ekspektasi kita. Pengen sih dia tuh bahagiain aku kek, keluarga bahagiain aku kek, temen maunya nyenengin aku gitu. Ya mungkin kita pernah ada harapan, inginnya dibahagiakan, inginnya disenangkan sama seseorang, ingin dibahagiakan mereka. Tapi capek loh berharap sama manusia, ya capek. Maka ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Bahagiakan dirimu sendiri. Lakukan yang bikin kamu happy, ya. Yang penting nggak merugikan orang. Oke. Perhatikanlah tanda-tanda dan sinkronisitasnya. Mungkin ada hal-hal mencurigakan dalam waktu dekat. Misalnya, orang ini tanda-tanda red flag nih. Ada orang-orang tanda-tandanya kayak dia seperti toxic gitu. Ada tanda-tandanya. Ya berarti jaga jarak lah. Ya kan? Itu contohnya. Misal aku lihat temenku ya, aku lihat seseorang ini kayak red flag gitu sih. Ada toksiknya dari cara ngomongnya, cara tingkah lakunya. Nah itu tanda-tanda tuh. Berarti harus jaga jarak. Karena nggak baik gitu. Oke, lepaskan yang di luar kontrol, lepaskan yang di luar kendalimu. Relax, mengalirlah seperti air, ya. Ya begitulah, udah akhir tahun, beberapa hal ya masih digalaukan. Cuma dibilang lepaskanlah, ikhlas ya. Lepaskan di luar kendalimu, lepaskan yang di luar kontrol. Kayak ya udah, aku nggak bisa mengubah apapun lagi, aku nggak bisa mengendalikan, nggak bisa mengkontrol yang memang di luar kendaliku ya. Itu terus relax aja, mengalir ya. Kalau tahun ini ada belum tercapai, masih ada tahun depan. Kalau tahun ini masih ada yang kurang, masih ada tahun depan, nanti dilebihkan ya. Dilebihkan Tuhan, diberikan Tuhan yang maha kuasa. Itu sih. Jadi kayaknya yang belum dapat sesuatu tahun ini akan dapatnya tahun depan, ya. Itu. Sadarlah tentang dirimu apa adanya. Jadilah dirimu sendiri, gitu, ya. Udahlah. Jangan seperti orang-orang yang pada fake, palsu, ya.
Jadi dirimu apa adanya. Pengen ini lakukan, pengen itu lakukan. Yang penting tidak merugikan siapapun, nggak menyakiti siapapun kan. Ya udah gitu. Pengen mulai hal baru, cara baru, metode baru, kerja baru, usaha baru atau apa ya, mulai. Percaya diri ya. Tuh. Oke. Dan aku lihat ya, ini ada pesan, kamu harus sabar-sabar terhadap harapan-harapanmu atau ekspektasimu. Ya. Seperti tadi sih, ada ekspektasi kita sama keluarga, ada harapan kita sama keluarga, sama teman. Cuma dibilang ya sabar, manusia kan nggak selalu bahagiakan kamu, ya. Itu. Oke. Perhatikan tanda-tanda tentang keuangan ya. Oh, perhatikan tanda-tanda tentang peluang, kesempatan mengenai keuangan finansial. Jadi ada nih entah beberapa hari lagi, beberapa minggu ke depan, ada nanti petunjuk, ada nanti pertanda. Kamu harus begini, kamu harus begitu untuk mendapat rezeki itu, untuk mendapat peluang itu. Kayak gitu sih. Oke. Banyak sekarang orang-orang keras banget ya. Keras kepala, batu ya. Ada orang-orang keras kepala dan memang kamu harus lebih sabar. Ini dibilang sabar. Sabar lagi ya. Disuruh sabar terus. Tapi ada nanti buahnya, ada nanti berkahnya gitu. Beberapa nanti berkahnya soal keuangan. Kayaknya keuanganmu nanti meningkat drastis, finansialmu nanti meningkat banget. Dan kamu akan seneng lah ya. Itu. Oke, ada huruf B, R, K, D, A, U, Z, O, L, P, C, H, S, I, M, T, J, E. Oke, kalau di kartu ada Leo, Sagittarius, Pisces. Oke, ini Sagittarius, Pisces, Aries, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, Virgo. Ada Agustus, Maret, Januari, Desember, April, Juni, Mei, Februari. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.